Drama Korea alias drakor politik yang diungkapkan Presiden Joko Widodo ternyata menuai polemik. Kini, kubu PDIP angkat bicara mengenai pernyataan yang diungkapkan Jokowi itu. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto, tak sependapat dengan pernyataan Jokowi itu. Hasto mengatakan yang terjadi belakangan bukanlah drama, melainkan dedikasi yang keluar dari akal sehat dan nurani. Politik ini kesungguhan, politik ini dedikasi, politik ini komitmen terhadap masa depan. Hasto lantas menyinggung soal persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, putusan yang belakangan diumumkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan langkah meluruskan kebenaran. Hasto menuturkan putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat merupakan suatu wujud kemenangan moral. Di sisi lain, Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Yeni Wahid, mengaku tak mempersoalkan pernyataan Jokowi terkait situasi politik nasional belakangan yang terkesan banyak drama seperti drama Korea. Menurut Yeni, kontestasi Pilpres hendaknya dipandang positif, yakni semua tokoh politik berlomba mensejahterakan masyarakat. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini lantas berkelakar agar semua berupaya membantu pemenangan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Sebelumnya, Jokowi mengatakan akhir-akhir ini terlalu banyak drama sinetron yang mewarnai perpolitikan di tanah air jelang Pilpres 2024. Sebelumnya, Jokowi memberi sambutan dalam HUT ke-59 Golkar. Jokowi awalnya meminta semua pihak untuk memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi bagi untuk kemajuan bangsa. Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Dia menyebut seharusnya pertarungan demokrasi diisi dengan kompetisi adu gagasan bukan adu perasaan. Ini sesuatu yang rahasia kok dibuka keluar tuh bagaimana? Selama ini hanya dugaan-dugaan, ternyata kan beda. Itu kok banyak betulnya sekarang ini, gitu loh. Nah ini pasti sumbernya kalau bukan staf, hakim. Nah kami udah periksa semuanya, susah ini, siapa ini? Gitu kan, kalau nanya majalah Tempo, iya kita harus hormati kebebasan pers, dia kan berhak untuk tidak mendisclose. Jadi kami nggak mau menyentuh itu, jadi kita cari, masih kita cari ini, siapa yang tanggung jawab ini? Arif Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi, diduga kuat sebagai pelaku utama kebocoran informasi rahasia terkait rapat permusyawaratan hakim atau RPH di Mahkamah Konstitusi. Arif Hidayat bocorkan informasi rahasia RPH Mahkamah Konstitusi kepada majalah Tempo. Sebagai hakim MK, Arif Hidayat ternyata punya kepentingan politik terselubung yang berpihak pada partai politik PDIP. Sejak 2021, Arif Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI. Hakim M. Arif Hidayat menggantikan kader PDIP Ahmad Basarah. GMNI adalah organisasi kemahasiswaan yang mengajarkan paham Marhaenisme ajaran Bung Karno. Secara tidak langsung GMNI menjadi kaderisasi PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah salah satu jebolan GMNI. Kebocoran rahasia negara yang disampaikan oleh Ketua MKMK harus diusut tuntas dan Arif Hidayat harus bertanggung jawab. Kami sangat sedih. Ibu Megawati mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang
di ranting-ranting itu. Capres-cawapres yang paling tinggi elektabilitasnya. Udah pada tahu belum kalau Populi Center baru aja merilis hasil survei terbarunya? Surveinya cukup lengkap, jadi kami akan cicil satu-satu ya. Kali ini kita mulai dari siapa pasangan calon yang unggul antara Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Anies Muhaimin. Sebelum kesana, Dekamin mau ajak kalian untuk melihat metodologi surveinya. Survei ini dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023. Responden dari survei ini berjumlah 1.200 dengan multi-stage random sampling. Margin of error dari survei ini kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ketika responden ditanya, jika pemilihan presiden diadakan hari ini, siapakah tokoh yang akan Anda pilih sebagai presiden? Sebesar 35,1% menyatakan memilih Prabowo, sementara Anies mendapat 18,2% dan Ganjar Pranowo mendapat 18%. Posisi itu menunjukkan elektabilitas capres sebelum dipasangkan. Bagaimana elektabilitas cawapresnya? Ternyata Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas dengan 25,9%, Mahfud MD di posisi kedua dengan 16,3%, dan Muhaimin Iskandar di posisi ketiga dengan 12,3%. Jika ketiga pasangan dipertandingkan, pasangan mana yang paling unggul? Prabowo Gibran berada di posisi puncak dengan 43,1%, Ganjar Mahfud di posisi kedua dengan 23%, dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan 22,3%. Ada sekitar 10% yang belum memutuskan dan 1,6% yang menolak menjawab. Ternyata keputusan Prabowo mengambil Gibran sebagai cawapresnya tepat. Masyarakat makin cinta Prabowo Gibran. Semangat menangkan Prabowo Gibran, guys. Jadi kayak gini aja mau nangis. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi. Itu bonding ya. Jadi kamu kalau nggak bisa mengerti yang ibu maksud, jangan ada di PDI Perjuangan. Jangan, lebih baik pindah keluar, karena di kita yang diperlukan adalah sehati. Jadi makanya kenapa yang namanya ininya tadi ya, genggam tangan persatuan itu kalau nggak bonding rasanya ya anyep. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan.